Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Salsabila dari SKIA dengan NIM 20083011011. Di sini saya akan menjelaskan kajian antropologistik. Antropologistik merupakan kajian interdisipliner yang mempelajari hubungan bahasa dengan seluk-beluk kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia melahirkan budaya. Konsep dasar kajian antropologistik adalah studi bahasa untuk memahami bahasa dalam konteks budaya melalui bahasa. Selanjutnya yaitu kajian antropologistik dapat menjadi salah satu upaya untuk melakukan atau mempertahankan kearifan lokal, baik yang bersifat lokal genius, indigenous, knowledge, lokal skill, lokal essence, kultur norm, and value. Jadi maksudnya dapat memperoleh kearifan lokal seperti nilai-nilai yang mana dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau melestarikan kearifan lokal dari budaya orang-orang Sunda misalnya contohnya. Selanjutnya yaitu model analisis antropologistik digambarkan bentuk Sibarani 2021-31. Analisis antropologistik yaitu dibagi menjadi 3. Di sini ada konteks, teks, konteks. Yaitu di sini yang pertama konteks. Konteks juga dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama paralinguistik. Paralinguistik yaitu yang mana hubungan dengan aspek-aspek suara, tapi selain ujarannya, misalnya intonasi, dialog, ataupun volume suara itu juga termasuk paralinguistik. Yang kedua yaitu selanjutnya ada proxemic. Proxemic yaitu berhubungan dengan penggunaan ruang seperti jarak. Misalnya kita berbicara dengan orang rumah atau adik orang tua ya, ibu, bapak saya. Nah dari jarak itu ketika kita bertutur atau berkomunikasi itu lebih dekat. Misalnya sementara lain halnya kita berbicara dengan atasan atau pemimpin, kita pasti ada jaga jarak ataupun renggang melakukan komunikasi tersebut. Nah, dari sini bisa disebut bagian dari proxemic. Selanjutnya yaitu ada kinetik dan gerak. Kinetik dan gerak yaitu berwujudan gerak. Misal, kita menganalisis gerakan tradisional ataupun gerakan-gerakan tradisional lainnya. Selanjutnya yaitu unsur material. Unsur material yaitu masuk pada ranah kajian antropologi karena biasanya berhubungan dengan benda-benda seperti benda keramat atau pustaka dan sebagainya. Yaitu selanjutnya teks. Teks juga di sini terbagi menjadi beberapa, yaitu di sini ada struktur makro. Struktur makro yaitu meliputi tentang pemaknaan secara general atau global. Misalnya kita menemukan leksikol nama cemilan dari sampai combro itu dimaknai. Selanjutnya ada struktur alur. Struktur alur adalah misalnya seperti beras menjadi nasi. Nah itu di situ ada alurnya, ada beruntutannya atau harus dilewati apa aja. Selanjutnya yaitu struktur mikro. Struktur mikro itu terkait dengan struktur internal yang meliputi bunyi, kata, frase, ataupun kalimat. Jadi kalau kita menemukan kata dalam suatu ritual, misalnya dari ada ritualan 7 bulan. Nah, dari ritual 7 bulan itu ada beberapa tahapan, ada 7 tahapan misalnya. Nah, dari situ kita bisa menganalisis kata-kata struktur mikro itu. Selanjutnya di sini ada konteks. Konteks juga di sini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada budaya, sosial, situasi, ideologi. Selanjutnya yaitu struktur mikro. Struktur mikro itu terkait dengan struktur internal yang meliputi bunyi, kata, frase, ataupun kalimat. Jadi kalau kita menemukan kata dalam suatu
ritual, misalnya dari ada ritualan 7 bulan. Nah, dari ritual 7 bulan itu ada beberapa tahapan, ada 7 tahapan misalnya. Nah, dari situ kita bisa menganalisis kata-kata struktur mikro itu. Selanjutnya di sini ada konteks juga di sini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada budaya, sosial, situasi, ideologi. Selanjutnya yaitu di sini ada tradisi lisan ataupun tradisi budaya sebagai sumber kearifan lokal memiliki ciri-ciri, yaitu 1. Bagian dari kegiatan budaya. Kedua, memiliki konteks penggunaannya, yaitu konteks situasi, konteks sosial, konteks budaya, dan konteks ideologi. Yang ketiga yaitu dapat diamati atau dilihat. Yang keempat yaitu bersifat tradisional. Yang kelima yaitu diwariskan secara turun-menurun. Yang keenam yaitu mengandung nilai-nilai atau norma-norma budaya. Yang ketujuh yaitu memiliki versi-versi. Yang kedelapan yaitu memiliki bersama komunitas tertentu. Yang terakhir yaitu berpotensi direvitalisasi, dilestarikan, dan diangkat sebagai sumber industri budaya. Selanjutnya yaitu ada wujud tradisi lisan atau tradisi budaya yang dapat dikaji secara antropolinguistik. Di sini juga dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama tradisi berkesusastraan, yaitu seperti peribahasa, pantun, teka-teki, puisi, cerita rakyat, lagu tradisional, penamaan atau onomastika, gelar bangsawan, desa, sungai, gunung, tumbuhan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tradisi penunjukan seperti kepercayaan rakyat, permainan tradisional anak-anak, tari, teater, dan adat istiadat, dan pesta rakyat. Selanjutnya ada tradisi ritual seperti upacara kelahiran, pernikahan, kematian, siklus bercocok tanam, pengobatan tradisional, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ada tradisional teknologi tradisional, tradisi teknologi tradisional. Contohnya seperti arsitektur, ukiran, kajian tangan, pengolahan makanan dan minuman, alat-alat musik tradisional, dan lain. Selanjutnya yaitu di sini ada konten yang dapat digali dari wujud tradisi lisan atau tradisi budaya, yaitu dibagi juga beberapa bagian. Yang pertama, usai itu yang berhubungan dengan kebiasaan atau cara-cara berkaitan sesuatu, misalnya yaitu cara berpakaian, cara menari, cara melakukan tradisi ritual, dan lain-lain. Terus yang kedua yaitu Volkswagen, yaitu berhubungan dengan kebiasaan masyarakat, seperti contohnya disukai suku Baduy, orang-orangnya suka warna putih misalnya, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu moral atau etis. Etis adalah berhubungan dengan moral atau etika perbuatan yang diperbolehkan atau untuk dilarang, seperti ada istilah-istilah tidak boleh makan di lawang pintu atau di depan pintu. Yang keempat yaitu norm atau norma. Norma ini adalah yang berhubungan dengan aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat. Yang kelima yaitu kostum. Kostum itu adalah berhubungan dengan adat istiadat. Yang terakhir yaitu yang keenam skill. Skill ini merupakan berhubungan dengan keadilan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.